Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya baru beli multimeter ya, mengganti yang lama. Karena yang lama itu fitur-fiturnya udah kurang lah. Nah, ini baterainya, baterai triple A. Wah, ini buku petunjuknya, ada poketnya juga. Ini kita dapat pengukur suhu ya. Ini probe-nya bagus kualitasnya. Coba kita buka. Kecil ya, simple. Nah, ini tipenya Shoei ZT102A. Kita pasang dulu baterainya ya. Ini baterai udah saya pasang ya. Coba kita hidupkan. Nah, ini mode auto. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu spesifikasinya ya. Kita lihat spesifikasinya. Kelihatan ya, silo ya. Untuk silo. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, oke. Nah, ini untuk pengukuran DC, dia dari 0,001 sampai 1000 volt. Nah, ini bagus ya. Ini milivoltnya dari 0,01 milivolt sampai 600 milivolt DC. Untuk AC-nya 0,01 volt sampai dengan 750 volt. Oke, untuk selanjutnya bisa dicek sendiri ya kalau beli alat ini. Nah, ini untuk resistansi. Nah, ini ya. Resistansi dari 0,1 ohm sampai 60 mega ohm. Untuk mengecek kapasitas dari 0,01 nanofarad hingga 10.000 mikrofarad. Untuk mengecek frekuensi ya. Ini frekuensi dari 0,01 Hz hingga 10.000 MHz. Untuk duty cycle 1% hingga 99%. Nah, ini yang saya suka ya. Multimeter ini bisa mengecek temperatur. Dia ada Celcius dan Fahrenheit. Dari 20 sampai 1000 derajat Celcius. Dari 4 sampai 1832 Fahrenheit. Ini yang Fahrenheit ya. Oke, kita lanjut. Kita pasang probe-nya dulu. Ini probe-nya bagus sih. Nah, kita carakan. Di sini ada mode auto ya. Nih, mode auto. Mode auto ini bisa untuk mengukur tegangan DC, AC, untuk continuity ya. Ini memudahkan kita dalam melakukan pengukuran. Di samping ini juga ada mode manualnya ya, ini ada pilihannya ini. Kita pasang dulu probe-nya.
Nah, oke, pertama kita tes fitur autonya ya. Kita lepas pelindungnya dulu untuk memudahkan pengukuran. Nah, kita akan mengukur AC dulu. Jadi ada tulisan auto ya. Oke. Nah, jadi tertera 222 AC volt ya. Oke, selanjutnya kita akan tes ukur arus DC-nya ya. Kita pakai baterai ini aja. Nah, di situ tertera 1,5 volt. Nah, 1,5 volt. Oke, sekarang kita akan mengecek nilai dari resistor ya. Tetap di mode auto. Nah, itu terbaca 0,1 kilo ohm. 0,1 kilo ohm itu berarti 100 ohm ya. Kita cek yang lain. Nah, itu terbaca 1 kilo ohm. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menu selanjutnya ya. Nah, ini untuk mengukur hertz, duty cycle, dan voltase. Sekarang kita akan coba diukur head frekuensinya dulu ya. Kita tekan. Nah, ini ada tanda hertz. Kita akan cek berapa frekuensinya dari listrik PLN kita. Nah, di sini tertera 50 Hz. Jadi standar frekuensi dari PLN kita adalah 50 Hz. Jadi alatnya ini bagus ya. Apalagi nih, voltase. Oke. Nah, kita akan mengecek AC. Nah, terbaca 216 AC volt, 200 volt, 216 AC ya. 220 lah. Good. Oke, selanjutnya nah ini kita akan mencoba mengukur temperatur.
kita cari pilihan temperatur dulu ya. Nah, ini udah keluar derajat Celcius. Nah, ini angka yang tertera sekarang ini adalah temperatur suhu ruangan ini ya. Kita ganti dulu probe-nya ya. Menggunakan probe khusus temperatur. Ini cukup komplit ya menu-menunya dengan harga murah 180.000. Nah, ini cukup panjang kabelnya. Ini ditancepin dulu. Oke. Ini adalah sensornya ya. Ini kalau suhu ruang ini tertera 29. Kita akan tes suhu tangan saya ini berapa nih. Ya, 35 derajat Celcius. Dia akan kembali ke suhu ruang. Oke. Jadi kita akan tes lagi menggunakan solder ya. Nah, kita tancap ini. Kita tunggu dulu ya. Apakah dia semakin naik, semakin naik, semakin naik. Oke, kita cek ya soldernya ya. Kita lihat temperaturnya. Nah, dia semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Seiring dengan naiknya derajat temperatur solder. Good. Coba diseret. Lanjut, kita ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada untuk pengukuran resistansi dioda dan untuk continuity atau buzzer. Kita tes resistansi dulu ya. Probe-nya ganti lagi ya. Kita pasang lagi probe-nya ya. Kalau tadi kita tes resistansi suatu tahanan menggunakan mode auto. Sekarang kita pakai mode manualnya ya. Oke, kita cek berapa ya. Nah, ini 0,978 kilo ohm. Ini artinya 1 kilo ohm. Yang ini oke, berapa ini? 97,9 ohm. Berarti ini resistor 100 ohm. Oke. Selanjutnya kita akan mengecas dioda, suatu dioda. Oke. Nah, ini dioda ini ada gelang ya, gelang ya. Ini menunjukkan plus. Arus dari sini tidak bisa ke sana ya, tapi dari sini bisa ke sana. Oke. Sekarang kita cek. Pastikan menu di gambar dioda ya. Oke. Ini probe hitam, taruh sini. Ini gelangnya di sini ya. Nah,
probe merah positif di sini. Ya. Jadi arus listrik tidak bisa mengalir ke sana sesuai dengan gelangnya ini. Ini bila dibalik, nah positif di sini, dia akan bisa mengalir ke sana. Coba kita tes. Nah, listriknya mengalir. Jadi ini diode ini kondisinya bagus. Ya, sekarang kita akan mengetes kapasitansi ya, kapasitas dari suatu elko ya. Pindah dulu menunya. Nah, ada tanda NF ya. Nanofarad ya. Ini nanofarad ya. Sekarang kita cek. Berapa nilainya. Jadi ini menunggu agak lama ya. Loadingnya lama loadingnya. Berapa dia? Nah, 2222 nanofarad. Berarti 2200 mikrofarad. Bentar, dia loading lagi. 2245 mikrofarad. Ini tadi keluarnya langsung mikrofarad ya. Di sini loh. Nah, ini tadi NL tadi keluar, nanti keluar mikrofarad. Kita coba lagi lah. Kita tes lagi nih. Ini loading lagi dulu ya, ditunggu dulu ya. Berapa dia keluar? Nah, 2248 mikrofarad. Agak buram ya. Oke lah. Oke, berarti ini elko ini kondisinya bagus. Ini dia kapasitasnya 2200 mikrofarad. Gak jelas terek. Lagi jelas. Oke, kita ke menu selanjutnya. Oh, ini head sama kayak tadi ya, kita untuk mengukur frekuensi dari PLN tadi. Oke, menu selanjutnya ini head ya. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi untuk mengukur frekuensi dari suatu arus, kita akan coba ini berapa frekuensinya arus listrik di rumah kita. Nah, 49,9 atau 50 Hz ya. Ini frekuensi yang bagus, yang aman untuk peralatan elektronik di rumah kita. Oke, menu selanjutnya. Nah, ini untuk mengukur ampere. Untuk mengukur ampere di maksimal itu 10 ampere, kita perlu pindahkan probe merah ini ke sini ya. Nah, ini setelah probe-nya dipasang, tinggal kita serikan saja ya. Ini ke sumbernya, ini ke beban. Ini menu selanjutnya ini miliampere ya. Ini sama saja, cuma dia mengukur ampere yang lebih kecil ya. Oh ya, ini ada satu menu lagi yang bagus ya menurut saya ya. Jadi
menu NCV. Nah, ini ya. Ini untuk mendeteksi ada tidaknya arus listrik ya. Misalkan kita akan mendeteksi kalau listrik pada kabel ya. Kita tinggal tekan yang lama sampai dia keluar EF. Nah, sekarang kita dekatkan ke kabel. Nah, akan terdeteksi oleh dia. Di sini ada receivernya ya. Jadi bisa mendeteksi kabel putus ini. Oke, good. Sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.